Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih Bu Guru ucapkan untuk kalian yang sudah masuk ke Google Meet tepat waktu. Bu Guru apresiasi sekali. Marilah kita berdoa. Ini suaranya Bu Guru jelas ya? Jelas, Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Nafila sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita dapatkan ilmu baru dan wawasan baru. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu Indra. Sakit, Bu. Nah, marilah kita mendoakan Indra ya. Semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nanti minta tolong yang rumahnya dekat, tolong ditengokin ya, Bu. Ya, terima kasih. Tadi Bu Guru sudah membagikan link daftar hadir di WhatsApp group. Nanti silahkan diisi ya. Ya, Bu. Ya, ini Bu Guru share untuk materi hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang penyebab dan dampak tentang pemanasan global. Coba Bu Guru cek, masih ada yang ingat pelajaran kemarin? Masih, Bu, tentang efek rumah kaca. Iya, betul sekali, Intan. Efek rumah kaca itu apa ya, Mbak? Efek rumah kaca itu pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Iya, betul sekali. Ini Bu Guru tampilkan gambar, coba perhatikan. Panas, Bu, karena mobil yang terkena sinar matahari seperti mengalami efek rumah kaca, Bu. Jadi panas yang masuk ke dalam mobil tidak bisa dipantulkan karena terhalang kaca, Bu. Ya, kemarin kita sudah praktek ya. Ternyata kalian masih ingat untuk materi minggu kemarin. Banjir masih menggenangi 6 desa di Purbalingga, Jawa Tengah. Ratusan warga mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. Hingga sore tadi, banjir melanda 6 desa di Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah wilayah Purbalingga diguyur hujan lebat sejak Rabu kemarin. Ya, itu berita beberapa waktu lalu di daerah kita Purbalingga. Masih ingat ya? Mengapa ya sekarang itu bencana banjir sering terjadi di berbagai daerah? Ada yang tahu? Karena hujan terus-menerus, Bu, hari-hari, atau kenapa ya, Bu? Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nanti akan kita bahas untuk pelajaran hari ini. Ya, pelajaran hari ini sangat menarik ya. Semangat ya. Semangat, Bu. Ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4. Yang pertama adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan penyebab pemanasan global. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik dapat menganalisis dampak dari pemanasan global bagi ekosistem. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengaruh pemanasan global terhadap kenaikan permukaan air laut. Yang keempat adalah peserta didik dapat membuat gagasan adaptasi penanggulangan masalah pemanasan global. Nah, ini yang akan kita capai. Coba perhatikan. Silakan ditelaah terlebih dahulu. Gambar sebuah permukiman tapi berada di air. Atau mungkin kota tersebut terendam banjir ya, Bu. Ya, bagus sekali pemikirannya. Kenapa sekarang itu sering terjadi banjir? Karena hujan yang terus-menerus, Bu. Iya, betul. Hujan sekarang itu teratur nggak ya? Tidak, Bu. Ya, sekarang bulan apa coba? Juni ya. Kalau harusnya bulan Juni itu musim penghujan atau musim kemarau? Harusnya musim kemarau, Bu.
dari bulan April sampai Oktober. Kenapa bisa seperti itu? Coba musim hujan dan musim kemarau itu sudah tidak teratur lagi. Terjadi di daerah kita ya, di daerah Jawa Tengah juga, ada di Desa Bedono itu di Kota Demak. Ini satu desa itu terendam air laut. Jadi semakin hari itu ketinggian air lautnya itu semakin meningkat. Lama kelamaan ini rumahnya terendam. Bahkan untuk kemarin Guru lihat ada beritanya itu semua warga di Desa Bedono ini sudah direlokasi ke tempat yang aman. Dari ilustrasi tadi, marilah kita mempraktekkan. Nah, mempraktekkan ada pemodelan pengaruh pemanasan global terhadap kenaikan permukaan air laut. Kemarin Bu Guru LKPD-nya sudah Bu Guru bagi di WA Group. Coba silahkan dibuka WA-nya. Sudah dipelajari apa belum? Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah. Ya. Ini Bu Guru tampilkan sebentar. Ya, untuk LKPD-nya ini Bu Guru jelaskan sedikit. Kemarin sudah Bu Guru bagi kelompoknya ya. Ada ya 4 kelompok itu. Yang kelompok 1 ada siapa ini? Ginanjar, Indri, Rantia, Raffi, dan Maulita. Kemudian kelompok 2 ada Vicky, Elsa, Bagus, dan Desi. Kemudian untuk kelompok 3 ada Nabil, Rafli, Sarifah, dan Ade. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Saya Bu, Ya. ini pengumpulan LKPD-nya bagaimana Bu? Apakah satu kelompok cuma satu saja? Ya, untuk LKPD nanti dikumpulkan satu kelompok satu saja ya. Nanti dikirimkan ke WA Group juga boleh. Kemudian jangan lupa menyertakan foto atau video pelaksanaan praktikum kalian. Jadi nanti bisa terlihat tahapan-tahapan kalian prakteknya bagaimana. Ya, ini pemodelan pengaruh pemanasan global terhadap kenaikan permukaan air laut. Alat dan bahannya sudah disiapkan ya kemarin ya. Ini untuk petunjuk kerjanya, silahkan kalian pelajari. Hasil pengamatannya kalian tulis di tabel 2. Kemudian kalian menganalisis hasil diskusi kalian. Jawabannya ada di sini. Ini Bu Guru kasih waktu 25 menit untuk melaksanakan praktikum. Kemudian untuk gagasan tentang upaya penanggulangan pemanasan global dalam bentuk poster sederhana, kalian tuliskan di kertas, nanti sekalian dikumpulkan juga dan nanti kalian presentasikan. Dari hasil praktikum kami, toples yang ditutup dengan plastik ketinggian airnya lebih tinggi dibanding toples yang tidak ditutup dengan plastik. Analisis. Toples A ketinggian es yang mencair lebih rendah daripada toples B karena toples B ditutup dengan plastik sehingga suhu di dalam toples B lebih tinggi dan lebih mudah mencairkan es lebih cepat sehingga toples B ketinggian es yang mencair lebih tinggi. Kayaknya lemes banget ini. Keempat, gravity, Kolaborasi, critical thinking, Pendidikan. Kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3 bahwa tadi ketinggian es yang mencair pada toples B itu lebih tinggi daripada toples A. Toples A tadi yang ditutup apa yang dibuka? Toples B. yang ditutup. Ya, terbukti bahwa pemanasan global dapat
mempengaruhi kenaikan permukaan air laut. Ini jawaban dari kelompok kalian. Ya, terima kasih untuk ketiga kelompok. Naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Banjir. Kalian kerjakan soal evaluasi. Tadi Bu Guru sudah share juga di grup. Silakan dibuka terlebih dahulu di WA. Tadi Bu Guru sudah ada linknya di situ. Sudah ada yang masuk. Berdasarkan data pada grafik tersebut, jumlah emisi karbon berhubungan dengan suhu rata-rata udara. Semakin tinggi emisi karbon di wilayah tersebut, maka suhu udara rata-ratanya juga akan semakin tinggi. Hal tersebut terlihat pada grafik suhu udara yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah emisi karbonnya. Ya, betul sekali jawabannya Elsa. Jadi kenaikan temperatur global dipengaruhi salah satunya oleh emisi CO2 ya. Nah, semakin tinggi emisi CO2 yang terjadi itu menyebabkan kenaikan suhu global itu secara signifikan. Yang lain untuk jawabannya nanti Bu Guru lihat ya, batas waktunya sampai nanti siang. Untuk hari ini penilaiannya tetap sama seperti minggu kemarin. Tadi ada penilaian pengetahuan dari soal kuis ini, kemudian ada sikap, yang ketiga ada keterampilan. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu. Kita tambah pintar. Ya, tadi kalian sudah praktikum juga, kemudian dari situ apa yang bisa kalian simpulkan? Kita mempelajari penyebab pemanasan global, kemudian dampaknya bagi ekosistem. Ya, coba sebutkan penyebabnya apa saja. Atau penebangan liar yang disertai pembakaran lahan hutan. 5. Penggunaan CPSC. Dampaknya apa ya bagi ekosistem? Coba. Yang lain? Saya Bu. Ya, Adik silahkan. Kenaikan permukaan air laut, meningkatnya suhu di beberapa daerah, terjadinya hujan ekstrim yang menyebabkan banjir dan longsor, kekeringan yang panjang. Coba apa yang bisa dilakukan? Mengurangi bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ya, kemudian apa lagi? Coba Indri. Mengurangi penggunaan CFC dan hemat energi. Betul sekali. Ya, berarti kalian sudah menyerap ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian tadi berulang sedikit ya. Untuk faktor penyebabnya tadi sudah disampaikan oleh Desi, ada emisi CO2 berasal dari pembangkit tenaga listrik, kemudian transportasi, gas metana, sampai dengan ke pupuk kimia. Betul sekali jawabannya. Kemudian tadi dampaknya sudah disebutkan oleh Ade. Ada kenaikan muka air laut, kemudian ada mencairnya es di kutub utara, naiknya ya, upayanya itu tadi bisa untuk berjalan kaki, menggunakan kipas angin, konsep 3R juga bisa, kemudian reboisasi. Tadi untuk jawabannya Indri, tadi ada mengurangi CFC, itu salah satunya, dan hemat energi. Manfaat pembelajaran hari ini, kalian tadi sudah mempelajari tentang dampak, kemudian ada penyebabnya, dan upaya yang dilakukan kalian sebagai siswa untuk mengurangi pemanasan global. Salah satunya yaitu dengan tindakan kalian melalui poster yang sudah kalian tuliskan tadi tiap kelompok. Untuk kelompok tergiat hari ini adalah kelompok 1. Beri aplaus. Ya, tetap semangat untuk kelompok 2 dan 3 sudah bagus. Untuk materi berikutnya itu tentang upaya pencegahan pemanasan global. Nanti kalian ada praktikum juga di situ tentang pengaruh tanaman terhadap suhu bumi. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Bu Guru tutup ini? Tidak, Bu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Bu Guru akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.